Dalam teori filsafat ada satu hipotesa atau semacam kesimpulan awal yang selalu muncul dalam sebuah diskursus dan wacana. Hipotesa secara sederhana untuk menilai apakah seorang pejabat publik setelah dia tak lagi menjadi pejabat publik, aura kebintangannya tetap terawat ataupun tidak, tentu nanti setelah tanggal 20 Oktober. Keyakinan sementara, rata-rata secara umum, biasanya kalau seorang presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan ketua-ketua lembaga yang ada di negara ini, setelah tak lagi menjadi pejabat publik, tak lagi menjadi presiden, biasanya aura kebintangannya hilang, Bang Karni. Dulu SBY ada satu istilah yang saya kira cukup bombastis. Anak yang baru lahir itu juga bukan nangis, tapi menyebut nama SBY karena saking populernya saat itu. Approval ratingnya tinggi, popularitasnya juga tinggi, elektabilitasnya juga sangat tinggi. Nggak ada yang bisa membantah. Tapi kita tahu bahwa setelah SBY tak lagi jadi presiden, nyaris tak ada orang yang kemudian secara rajin memungut satu persatu prestasi-prestasi politik yang dilakukan oleh SBY. Justru yang muncul adalah resistensi dan cerita-cerita buruk yang terkait dengan SBY. Dulu kita juga menyaksikan betapa Anies Baswedan sejak jadi gubernur, hasil Pilkada Jakarta 2017, aura kebintangannya cukup luar biasa. Bahkan mendapatkan tiket secara gratis dari partai politik. Tapi ingat, setelah Anies kalah Pilpres, aura kebintangannya hilang. Dan itu terbukti ketika partai yang sejak awal memberikan dukungan politik ke Anies tiba-tiba belok arah, iman politiknya berubah dan tak lagi bersama Anies. Per hari ini sekalipun, nyaris tak ada orang yang kemudian memuji-muji dan memungut prestasi dan pikiran-pikiran Anies secara signifikan. Mungkin hanya jubir yang saya kira rata-rata newcomer dalam politik kita, sekelas Sudirman Said dan lain-lainnya, nyaris mereka balik badan dan tak lagi ingin bersama Anies Baswedan. Saya termasuk yang meyakini setelah tanggal 20 Oktober, aura kebintangan Jokowi akan hilang. Kalau dalam definisi crash landing itu seperti Gus Dur, ada impeachment, ada huru-hara, dan ada proses pemakzulan di tengah jalan, saya kira memang tak akan terjadi pada Jokowi. Per hari ini semuanya sangat terlihat soft. Dan proses pergantian dari Jokowi dan ke Prabowo memang ini seakan-akan memang tak akan ada terjadi huru-hara apapun. Tidak ada yang membantah bahwa approval rating dan survei yang terkait dengan Jokowi per hari ini tinggi, ya tak ada yang bisa membantah. Ada dua instrumen yang saya kira akan kekal melekat pada Jokowi soal tingkat kepuasan publiknya itu. Pertama wajah infrastruktur, yang kedua dengan bansos. Hanya itu saja yang diingat orang dari Jokowi. Makanya sejak pandemi COVID, sekalipun ada sejumlah kebijakan-kebijakan yang tidak populis, kebijakan-kebijakan COVID yang cenderung berubah, dan pasca itu juga ada kenaikan BBM yang diam-diam, kenaikan tol juga diam-diam, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi juga tinggi, tidak turun dari 65%. Tapi ingat, di luar itu orang kan bicara secara kualitatif, bahwa banyak hal-hal yang kemudian dilihat secara miring, dilihat secara kritis, termasuk oleh kalangan mahasiswa, pegiat demokrasi, dan civil society. Jadi kalau perdebatannya akan crash landing atau tidak, saya kira sudah selesai. Tapi ingat, dalam definisi yang lain, bahwa orang bicara tentang crash landing itu terkait dengan bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun. Saya justru menduga Jokowi di tanggal 20 Oktober ini juga crash landing, dan pasca tanggal 20 juga crash landing. Tanda-tandanya per hari ini sudah mulai nyata. Ini kalau ada jaring pengaman politik yang kuat, indikasi pertama ini, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60, nomor 70, nggak mungkin terjadi ini barang. Ini secara politik merugikan kekuasaan kok. Putusan MK 60 itu kan terkait dengan ambang batas atau threshold syarat pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota di tengah kekuasaan yang ingin mengakuisisi semua kekuatan politik partai, Kimplas. Saat itu memang ada kesan pengecualian dan ingin mengerdilkan PDIP sebagai satu-satunya partai politik yang tidak diajak dalam koalisi di pilkada. Dan sudah ada kalkulasinya, ratusan pilkada di negara ini itu akan potensial melawan kotak kosong
dan membiarkan PDIP sendirian, tidak punya sikap politik, tak punya kawan politik, dan la yamutu wala yahya, tak hidup dan tak mati. Tapi putusan Mahkamah Konstitusi 60 itu kan membangkitkan harapan apa yang disampaikan oleh Bang Boni, Bang Haris, Bang Faisal. Di berbagai tempat memang banyak partai yang berkoalisi itu berkumpul pada satu kekuatan politik terkait dengan kekuasaan hari ini. Tapi ya itu, ada PDIP yang tiba-tiba muncul, Bang. Di Jakarta kalau tak ada PDIP, saya kira kompetisinya nggak menarik. Ya sekalipun misalnya yang diusung oleh PDIP di Jakarta, Pramono dan Rano Karno itu tidak sesuai ekspektasi publik, itu nggak akan ramai. Kalau RK Suswono versus Dharma Pangrekun, saya kira memang perdebatannya sudah selesai. Pilkada Jakarta itu tinggal ketuk palu siapa yang menang. Termasuk Pilkada Banten, Airin nyaris tak dapat dukungan politik dari partainya, Golkar. Golkar saat itu sudah memutuskan bergabung dengan Kimplas, mengusung Andra Soni dan Dimyati. PDIP masuk di situ, mengusung dengan Ade Sumardi. Tapi kemudian sehari setelah itu Golkar balik iman politiknya, mendukung Airin Rahmidiani. Di banyak tempat, banyak calon-calon yang dalam tanda kutip tidak diusung oleh partai atas nama solidaritas Kimplas, itu juga diusung oleh PDIP, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kan sebenarnya kalau mau jujur, putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat merugikan desain kekuasaan politik yang menghendaki supaya PDIP tak punya kawan di begitu banyak pilkada di Indonesia. Itu satu. Kemudian putusan MK 70, ini terkait dengan batas umur minimal untuk menjadi calon gubernur. Ketua Umum PSI dalam konteks ini dirugikan, Bang Karni. Kalau kita melihat orkestrasi politik Mas Kaisang Pangarap, saya kira dari lubuk hatinya yang paling dalam ingin maju juga di pilkada. Dulu dikaitkan dengan Depok, dulu dikaitkan dengan Bekasi, dikaitkan dengan Jakarta, dikaitkan dengan Jawa Tengah, dan seterusnya, dan seterusnya. Praktis setelah itu, publik meyakini kalau tak ada putusan Mahkamah Konstitusi, Kaisang kemungkinan besar maju. Apalagi survei-surveinya sudah sampai Sidratul Muntaha, di Jawa Tengah khususnya. Kampanye di Jakarta, tapi kuatnya di Jawa Tengah. Tapi putusan Mahkamah nomor 70, Mahkamah Konstitusi nomor 70, itu kan menghapus betapa Mas Kaisang yang saat itu juga diproyeksikan maju pilkada, wassalam, nggak bisa maju, kanal penutup. Ini kan secara kalkulasi politik sangat merugikan bagi kekuasaan hari ini. Indikasi kedua, kenapa saya sebut ini tanda-tanda crash landing, soal revisi undang-undang pilkada yang gagal disahkan di paripurna. Bisa dibayangkan, Bang, revisi undang-undang pilkada untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi hanya terjadi dalam hitungan jam. Ini sejarah betul di negara ini. Mana ada sebuah aturan, undang-undang itu bisa selesai dalam sehari, bisa selesai dalam hitungan jam. Besoknya paripurna, tiba-tiba batal. Ini menunjukkan betapa soliditas internal kekuasaan politik itu tidak sepenuhnya solid hari ini. Entah itu kecolongan, entah itu terlena, entah mungkin ada yang di dalam mulai bermanuver. Bahwa tidak benar juga kalau kemudian semua kekuasaan politik itu diakuisisi, tapi justru menimbulkan resistensi yang cukup berlebihan. Indikasi yang ketiga, dulu yang dikritik cuma Jokowi dan kebijakan politiknya, tapi 2 bulan 3 bulan ini yang dikritik itu adalah keluarga inti Pak Jokowi. Bisa dibayangkan, soal roti harganya 400 jadi ramai. Private jet yang tidak lolos macam-macam, misalnya dia sering ke Solo, itu kan foto-foto eksklusif, Bang. Rakyat biasa seperti saya, cuman dosen dan petani, nggak mungkin mendapatkan akses foto-foto yang sifatnya eksklusif. Itu pasti bocor dan netes dari dalam. Itu nggak gampang. Belakangan juga ramai di X, kebetulan saya juga belajar X tahun ini, Bang, mualaf di X saya, di Twitter. Orang ramai bicara tentang akun Fufu Fafa. Itu ramai betul itu. Bisa dicek akun Fufu Fafa itu tuduhannya ke siapa. Dikaitkan dengan salah satu wakil presiden terpilih di negara ini. Sekalipun sudah dibantah, tapi para pegiat netizen itu mengasosiasi ke salah satu nama. Dan isinya, Masya Allah itu, kritik. Wakil presiden kan cuma satu, bukan salah satu. Abang lah tafsirkan itu.
Dan akun Fufu Papa itu screenshotnya luar biasa betul. Prabowo dihabisin, dikritik, para artis, PKS, semua kelompok-kelompok kritis saat itu dihabisin bang. Dan itu ramai. Ini menunjukkan betapa konsolidasi kekuatan hari ini tidak sekuat 10 tahun yang lalu. Jaring pengamannya itu meleleh satu persatu. Ini menunjukkan satu hipotesa bahwa ketika seseorang tak lagi menjadi pejabat publik, dia hanya tinggal nunggu waktu bahwa di akhir masa jabatan kekuatan politiknya secara perlahan dia itu akan tak lagi dikenang oleh publik secara umum. Itu pertama ya. Nah, yang kedua, yang ketiga, lalu apa what's next lah bagi Pak Jokowi setelah tak jadi presiden? Pilihannya bagi saya, kalau Pak Jokowi membiarkan para kritikusnya itu membabi buta dan akan muncul partai politik, kelompok-kelompok civil society yang kritis akan fight back, nyerang secara terbuka tanpa ada yang memberikan backing politik ke Pak Jokowi, maka Pak Jokowi cukup pulang ke Solo, tinggal di Karanganyar, di tanahnya yang luas. Tapi kalau ada harapan, serangan-serangan publik ke depan itu semakin masif, semakin intensif, maka wajib hukumnya bagi Pak Jokowi harus punya sandaran politik yang kuat. Karena ke depan yang dibicarakan orang itu bukan soal approval rating lagi. Bukan soal ada anaknya jadi wapres. Bukan soal menantunya jadi gubernur. Bukan itu lagi. Tapi dosa-dosa politik Pak Jokowi akan dihitung dan diakumulasi selama 10 tahun dan akan muncul serangan-serangan balik. Di situ yang paling nyata pasti PDIP. Di situ juga ada kalangan mahasiswa. Di situ ada kalangan kelompok-kelompok civil society. Di situ adalah kelompok-kelompok para pendukung Jokowi yang kecewa hari ini, Pak. Itu saya kira akan fight back, akan menguliti satu persatu persoalan-persoalan manuver politik ekstrim yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi merasa happy dengan kritikan itu, serangan balik itu, enggak ada soal. Cuman kalau serangan politik yang kemudian muncul itu sangat ekstrim, dia itu mengakar kemana-mana serangan politik yang sampai keluarga besarnya, tentu Pak Jokowi itu butuh sandaran politik yang kuat. Bagi saya, Dewan Pertimbangan Agung itu tidak punya backup politik yang solid. Satu-satunya backup yang solid adalah bagaimana Pak Jokowi menjadi bagian dari partai yang kuat. Kalau tidak di Golkar, ya Gerindra. Karena kalau hanya mengandalkan Projo, kalau hanya mengandalkan PSI, saya kira akan babak belur, Bang. Per hari ini sekalipun perang narasi terkait dengan serangan-serangan ke Jokowi dan keluarga besarnya, keok mereka di medsos. Gak ada yang pasang badan. Projo tak ada pasang badan, PSI tak ada pasang badan. Dan per hari ini juga, partai yang sejak lama menyatakan tegak lurus dengan Pak Jokowi, satu persatu warna pasang badannya ke Jokowi mulai hilang. Enggak ada tuh partai-partai seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN pasang badan dan marah-marah. Ketika akun Fufu Papa, ketika Mas Kaisang dan yang lainnya dikritik, enggak ada. Yang bela itu cuma kawan-kawan Projo dan PSI. Ini kan menunjukkan bahwa pesona kebintangan Pak Presiden secara perlahan tinggal nunggu 1 bulan 8 hari. Itu judul diskusi kita. Akan sirna, ini masih jadi presiden. Apalagi tak jadi presiden. Oleh karena itu bagi saya, ini sebagai support kepada Pak Presiden Jokowi. Tak ada cara lain untuk mengantisipasi serangan-serangan balik yang saya kira cukup menukik. Satu-satunya cara adalah harus menjadi bagian dari partai politik yang kuat. Entah itu Golkar ataupun Gerindra. Hanya partai ini yang saya kira punya instrumen, punya aktivis, punya jejaring politik yang saya kira akan mampu menghadapi serangan-serangan secara masif dan agresif selama Pak Jokowi setelah tak lagi jadi presiden. Oleh karena itu semua sangat tergantung Pak Jokowi. Pada akhirnya Pak Jokowi itu akan dipertaruhkan dengan satu istilah yang saya kira disebut dengan notorius ataupun populer setelah tak jadi presiden. Ini sangat tergantung bagaimana para pendukung dan diskursus publik yang muncul. Kalau Pak Jokowi punya backup politik yang solid, entah itu dari partai, dari instrumen-instrumen yang lain, bahwa semua legasi Pak Jokowi ini akan harum, maka Pak Jokowi akan dikenal sebagai orang yang sangat populer. Infrastruktur oke, bansos oke, manuver politiknya mantap. Tentu harus dibangun diskursusnya dengan para supporter-supporter politik yang kuat. Tapi sebaliknya, kalau supporter politiknya tidak kuat,
maka yang akan terjadi adalah notorius. Pak Jokowi memang terkenal, tapi terkenal keburukannya. Yang dicicil itu adalah soal politik dinasti, keluarga besarnya yang tidak sederhana, hidupnya sangat elitis, dan seterusnya, dan seterusnya. Dalam konteks itulah saya kira, dari lubuk hati yang paling dalam, saya tak yakin bahwa Pak Jokowi hanya pulang kampung ke Karanganyar, membiarkan semua para orang yang selama ini sakit hati ataupun terdolimi akan diam dengan itu semua. Oleh karena itu pastinya Pak Jokowi sedang berpikir untuk mencari satu sandaran politik yang pastinya akan diandalkan supaya serangan-serangan itu bisa ditangkal dan ada orang yang kemudian pasang badan. Dan sorry itu saya sekali lagi, kalau hanya PSI dan Projo itu tak cukup lah menghadang bagaimana statement-statementnya Bang Faisal, Bang Hari Azhas, kawan-kawan mahasiswa dan kawan-kawan PDIP nantinya. Yang benar dari Allah, yang salah dari setan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.